Saudara-saudari terkasih, apakah saudara sudah memulai hari ini dengan penuh sukacita dan punya niat untuk berbuat baik meskipun kecil? Semoga Tuhan memberkati niat baik saudara. Hari ini saya mempunyai satu pertanyaan. Siapakah Anda? Masing-masing bertanya kepada diri sendiri. Sebetulnya aku ini siapa? Kalau ada yang menjawab, saya ini guru. Saya mengatakan itu bukan Anda, itu peranan Anda. Anda lebih besar dari peranan Anda. Saya ganteng. Nah, itu bukan Anda, itu adalah fisik Anda. Anda lebih besar dari fisik Anda. Saya pinter. Wah, itu bukan Anda, itu kemampuan Anda. Kemampuan intelektual Anda, itu pikiran Anda. Anda lebih besar dari pikiran Anda. Saya hebat. Itu juga bukan Anda. Anda lebih besar, lebih hebat daripada yang Anda pikir hebat itu. Anda boleh menjawab apa saja. Dan saya akan mengatakan Anda lebih hebat dari itu. Anda lebih besar dari itu. Selama Anda menyebutkan sesuatu yang masih bisa diamati, Anda bukan itu. Anda lebih besar dari itu. Sampai kalau ada yang mengatakan, I am love. Nah, saya mengatakan, yes, you are love. Saya baru merasa benar, itu benar. Karena itulah identitas kita, itulah diri kita sejak kita diciptakan. Kita itu adalah cinta, kita itu adalah kasih. Lalu tubuh kita itu untuk apa, Romo? Pikiran kita itu apa? Tubuh kita itu untuk mengungkapkan cinta itu. Tubuh kita itu untuk mencintai, menemani orang yang perlu ditemani. Mengatakan sesuatu yang meneguhkan, yang menghibur. Diri kita ini ada untuk mengungkapkan siapa diri kita sebenarnya, yaitu adalah kasih. Pikiran kita untuk apa, Romo? Pikiran kita juga untuk memahami, untuk mengerti saudara-saudari kita, mengerti dengan penuh kasih, memahami dengan penuh kasih. Pikiran kita juga untuk mengungkapkan cinta yang adalah jati diri kita sendiri. Hati kita juga untuk mencintai, bukan untuk membenci. Maka kita itu bahagia kalau kita bisa mencintai, tapi menderita kalau kita itu membenci. Karena mencintai sesuai dengan kodrat kita, nature kita ketika kita diciptakan. Dan begitu kita mencintai, kita sadar bahwa kita adalah kasih, kita adalah cinta. Kita itu bersatu dengan Allah yang adalah kasih. Bersatu dengan saudara-saudari kita yang adalah kasih juga. Karena itu kalau saya menyampaikan hal ini kepada Anda, itu saya bukan menyampaikan tentang diri saya, tetapi menyampaikan tentang diri Anda. Maka Anda bisa mengerti, Anda adalah kasih. Dan kita sama, karena itu kita bisa mengerti. Dan begitu kita menyadari bahwa kita ini kasih, kita ini cinta, kita ini abadi. Abadi, selama-lamanya. Cinta itu tidak berakhir. Kalau yang berakhir itu sesuatu yang fenomenal. Sesuatu yang bisa diamati, sesuatu yang bisa dicermati, maka itu tidak abadi. Tetapi cinta tidak, cinta itu abadi. Dan sebelum kita mengenal konsep, kita masih bayi, kita itu kasih. Maka semua orang sangat menyukai bayi-bayi, karena tidak ada topeng, tidak ada pretensi, tidak ada prasangka. Itu simply being. Itulah kodrat kita. Sebelum mengenal konsep, kita adalah kasih. Dan kita tidak sadar kita mulainya, dan kita tidak sadar kapan akan berakhir. Karena memang cinta itu abadi. Dan karena selalu bersama dengan sang cinta sendiri. Kita adalah the piece of God. Kita potongan kecil dari Allah yang adalah kasih. Tetapi potongan itu karena cinta, maka mempunyai kualitas yang sama dengan Allah sendiri, yang bersifat abadi,
kekal, dan penuh sukacita. Dan itulah kerajaan Allah. Kerajaan Allah adalah persoalan damai sejahtera, sukacita, dan cinta kasih. Dan orang yang sampai pada kesadaran diri bahwa dirinya adalah kasih, maka dia tidak terlalu terpengaruhi oleh peristiwa-peristiwa yang terjadi. Memang dia terlibat karena mengasihi, tetapi dia juga lepas bebas, sehingga tidak terlalu serius menanggapi hal-hal yang sementara, yang berubah-ubah. Yang utama adalah mencari kerajaan Allah terlebih dahulu, menemukan Tuhan di mana-mana, dan merasa satu dengan sesamanya, satu dengan Tuhan, satu dengan sesama, karena sama-sama adalah kasih. Dan bahkan buktinya sangat jelas, ketika saya menceritakan hal ini Anda mengerti. Karena saya bercerita bukan hanya tentang diri saya, tetapi tentang diri Anda juga. Dan tentang diri alam semesta ini. Seluruh semesta ini adalah manifestasi, ungkapan dari Sang Kasih itu sendiri. Dan saya betapa inginnya menyampaikan hal ini kepada Anda. Karena Anda jauh lebih besar dari fisik Anda, dari badan Anda. Jauh lebih besar dari pikiran-pikiran Anda. Jauh lebih besar daripada perasaan-perasaan Anda. Seringkali sayang, tragedi, kita begitu terbelenggu oleh keadaan fisik kita, sehingga kita tidak sadar bahwa diri kita jauh melampaui dari apa yang kelihatan secara fisik ini. Secara fisik yang kita hayati badan kita ini adalah ungkapan dari siapa diri kita yang sebenarnya, yang adalah cinta. Supaya dunia tahu bahwa kita mencintai, kita adalah cinta. Supaya kita sendiri juga mengerti dan sadar bahwa kita adalah kasih. Citra Allah yang ambil bagian dengan Sang Kasih itu sendiri. Dan supaya kita bisa mengerti bahwa diri kita ini tidak terbatas oleh badan dan pikiran kita. Dan ketika kita sadar bahwa kita adalah kasih, maka juga jadi satu dengan yang lain yang adalah kasih juga. Bisa mengerti orang lain sebagai ungkapan kasih. Sayang bahwa pikiran dan perasaan dan badan kita seringkali justru membatasi, bukan mengungkapkan siapa diri kita sebenarnya. Padahal sebetulnya kita ini adalah cermin Sang Kasih itu sendiri. Sehingga ketika saya berbicara tentang kasih, siapa diri saya yang sebenarnya, saya sebetulnya berbicara tentang Anda juga. Karena Anda adalah sama dengan saya, yaitu Sang Kasih yang ambil bagian di dalam kasih itu sendiri, yang adalah Allah. Sejak awal kita diciptakan secitra, segambar, serupa dengan Allah sendiri. Maka sebetulnya Anda bukan hanya loved, tetapi juga Anda adalah love. Anda bukan hanya dicintai, tetapi Anda sendiri adalah sang cinta itu. Maka saudara-saudari terkasih, handle yourself with care. Know who you are in the eyes of God. Because you are loved, you are love. Dan karena itu hidup dalam damai sejahtera. Selalu bersyukur, selalu bersukacita, selalu memancarkan cahaya, harapan. Dan ketika Sang Cinta bersatu dengan cinta-cinta dalam manifestasi yang berupa Anda dan saya, maka kita selalu bersifat kreatif. Cinta itu bersifat menciptakan terus-menerus. Sehingga dunia menjadi lebih indah, bukan menjadi rusak. Ketika kita tidak mengungkapkan jati diri kita yang sebenarnya, yang adalah kasih, yang terjadi adalah kerusakan. Maka alam rusak. Tetapi kalau kita bisa mengungkapkan bahwa badan saya, pikiran saya, perasaan saya mengungkapkan cinta yang sebenarnya, maka dunia menjadi lebih indah. Tatanan sosial menjadi lebih damai. Ciptaan menjadi utuh dan kembali mekar, bertumbuh, segar dan indah. Kita lahir di dunia ini, kita ada di dunia ini untuk menyatakan dan menciptakan dunia yang penuh kasih, yang indah, penuh damai sejahtera, penuh sukacita, dan itulah kerajaan Allah. Maka saudara-saudari terkasih,
Tidak perlu kita pergi kemana-mana. Masuklah ke dalam diri dan menyadari who you are in the eyes of God. Kita adalah makhluk spiritual yang mempunyai pengalaman jasmani, supaya menciptakan sebuah dunia yang sungguh indah dan berkenan di mata Tuhan. Maka handle yourself with care because you are love. Tuhan memberkati.